hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Berterima Yesus Kristus yang telah mati untuk kami para dosa. Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 14 sebagai ayat pembimbing ibadat ini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan tahirkanlah kami dari dosa
ketidakjujuran, kelalaian, ketidaksetiaan, ketidaktaatan, kesombongan, kesalahan, semua dosa-dosa kami, hamba-hambamu dan umatmu, gereja dan jemaat, serta bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh masyarakat, pribadi-pribadi kami, keluarga-keluarga kami, serta kami semua. Bersihkanlah kami, basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa-dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengaku dosa-dosa kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam
Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami hanya bagi Engkau Allah Bapa Tritunggal, ya Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, penebus dosa kami, dan Roh Kudus penolong yang setia. Saat ini kami umat-Mu di hari Jumat Agung ini mau merenungkan lagi akan peristiwa kematian Yesus di kayu salib dan ibadah Jumat Agung ini. Kami akan membaca Alkitab, yang adalah firman Allah melalui Injil Matius. Kami mohon, ya Roh Kudus, bantulah kami semua, tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu saat kami membaca dan merenungkan dan memberitakan firman Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan dan kemuliaan-Mu nyata di tempat di mana kami beribadah. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Menghormati pembacaan, saya undang jemaat Tuhan di mana berada, di tempat ini dan di rumah-rumah. Mari kita berdiri. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Dan lihat,
dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayaninya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedaus. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan, hormat serta pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati dan rayakan makna kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, kematian akan berlaku bagi setiap orang, kapan saja, di mana saja, keadaan apa saja, bahkan dengan cara apa saja. Alkitab menyaksikan kematian dimulai ketika dosa masuk ke dalam dunia, ketika manusia jatuh dalam dosa dan terusir dari Taman Eden, bahkan terusir dari hadapan Allah. Ikan Kejadian 2 ayat 17 dan pasal 3 ayat 6 dan seterusnya. Alkitab melaporkan melalui 4 penulis kitab Injil tentang peristiwa kematian Yesus orang Nazaret, yang juga disebut Kristus atau Mesias. Khususnya di hari raya Jumat Agung ini, kita membaca dan merenungkan menurut Injil Matius 27 ayat 45 sampai 56. Pertama, di pagi yang cerah, ramai, ribut, bahkan penuh adegan-adegan yang mencolok, Yesus orang Nazaret dibawa keluar kota Yerusalem untuk disalibkan. Pada jam 9 pagi, Yesus dipaku, digantung pada kayu salib di Golgota. 3 jam berikutnya, jam 9 sampai jam 12, Yesus terpanggang oleh teriknya sinar matahari. Mulai jam 12, saat matahari bersinar paling terik, paling besar sinarnya, saat matahari bersinar paling terang, terjadilah kegelapan paling gelap. Masih ingatkah kita saat Yesus lahir, ada terang besar di tengah malam? Saat matinya, ada kegelapan paling besar di tengah-tengah matahari bersinar. Apa artinya ini, saudara-saudara? Golgota menjadi gelap, pekat, kesepian, dan sunyi luar biasa. Tak ada suara terdengar, tak ada ejekan lagi, olok-olokan atau teriakan-teriakan, baik dari tokoh-tokoh agama, dari orang banyak, dari pasukan yang memakunya disalib, bahkan 2 orang penjahat yang disalib sebelah kiri kanan Yesus juga. Semua diam, sepi. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Peristiwa yang mempunyai makna sepanjang sejarah. Kegelapan bukanlah kegelapan biasa, bukan awan tebal, bukan gerhana matahari, bukan fenomena alam biasa. Mungkinkah ini yang dikatakan fenomena ilahi? Sebab pada jam 15 atau jam 3 sore terjadi pula tirai bait Allah terbelah 2, gempa bumi yang dahsyat dan bukit-bukit batu terbelah dan seterusnya. Inilah 3 fenomena ilahi yang terjadi saat penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib. Saudara-saudara,
ayat 23 sampai 27. Jawaban Yesus nanti terdengar pada saat Yesus sudah terpaku di kayu salib. Dapat kita lihat dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib. Jawaban Yesus juga tersirat di balik pengakuan kepala pasukan yang berada di hadapan salib Yesus saat matinya. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Bandingkan juga Markus 15 ayat 39 dan Lukas 23 ayat 47. Kepala pasukan inilah orang pertama dalam sejarah dunia yang mengakui Yesus sungguh-sungguh anak Allah ketika Yesus mati untuk dunia ini dan untuk saudara dan saya. Yang kedua, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan suara Yesus memecah kesunyian, memecah kegelapan Golgota, menggetarkan hati manusia yang ada di Golgota. Suara yang begitu keras menggema di awan-awan dan seluruh alam semesta. Saya secara pribadi jujur merasa tidak layak mengutarakan kalimat My God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Itu kata Martin Luther. Mengertikah kita perkataan Yesus ini? Sesungguhnya kita tidak dapat mengerti dengan logika kita. Alkitab mengajarkan kita bahwa ini harus kita terima hanya dengan iman. Allahku, Allahku, perkataan ini menunjukkan perbedaan status. Sekarang Yesus berdiri sebagai orang berdosa. Bandingkan 2 Korintus 5 ayat 21 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Dia orang yang benar, tetapi dijadikan orang tidak benar untuk membenarkan orang-orang. Dia yang tidak berdosa, tapi harus menjadi berdosa karena menebus dosa kita. Yesus berdiri sebagai orang berdosa, menggantikan saudara dan saya. Ia bertindak dengan status orang berdosa, bukan sebagai anak Allah, meskipun pada waktu itu dia juga adalah anak Allah. Mengapa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Mengapa? Jawabannya pertama, untuk mencari kita yang jauh dari Allah, mencari kita yang berdosa. Dia harus menjauhkan diri dari Tuhan, ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua, untuk menjadikan kita anak-anak Allah, maka anak Allah harus turun menjadi anak manusia. Yang ketiga, supaya kita mendapat hidup kekal, dia harus mati untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib adalah bukti kesalahan dosa kita telah ditimpakan pada Dia. Di kayu salib, murka Allah berkehendak meremukkan Dia. Dia menderita setuntas-tuntasnya. Bandingkan Yesaya 53 ayat 5, 6 dan 10. Cintanya dan darahnya yang tidak tercampur anggur mengalir sampai kehabisan, agar dunia dan manusia rela mengakui dosa-dosanya. Sama seperti penjahat yang belum tersalib di samping Yesus adalah orang pertama
kita lihat dalam perkataan Yesus yang kedua dalam Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Ketika penjahat mengatakan, kami ini layak untuk dihukum, tetapi dia adalah orang yang benar. Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di taman Firdaus. Yang ketiga, saudara-saudara, hari ini ketika seluruh umat Kristiani merayakan Jumat Agung, kematian Yesus orang Nazaret, dan juga mungkin sebagian merayakan perjamuan kudus, menjadikan momen hari yang kudus dan agung ini untuk mengintrospeksi diri. Pertama, adakah kita sungguh-sungguh mendapat kehidupan kekal melalui kematian dan salib? Yang kedua, adakah kita yakin telah menjadi anak-anak Allah karena sang anak Allah telah berdiri sebagai orang berdosa menggantikan saya dan saudara? Yang ketiga, adakah kita di sementara menghadapi terpahan dan goncangan yang dahsyat COVID-19, dan di sementara bumi atau bangsa-bangsa di dunia terpapar dan terpana karena kasus ini, dapat berkata, sungguh Yesus adalah anak Allah yang berdaulat atas semesta alam, sanggup menghentikan pandemi COVID-19? Yesus telah mengajar teladan taat sampai tuntas. Karena itu yakin bahwa waktu Tuhan sajalah, maka pergumulan bangsa di antero dunia ini sekali kelak akan selesai atau tuntas. Saudara-saudara, akhirnya dengan menyimak tiga fenomena ilahi saat Yesus tergantung di kayu salib dan kematian, mengingatkan kita bahwa seberapapun gelapnya dan beratnya beban kita, bahkan mungkin telah merasa telah terkubur harapan-harapan kita sekalipun, dapat melihat bahwa sesungguhnya Dia dengan kuasa kematian dan kebangkitannya membuka pintu masuk kehadirat Allah yang Maha Kudus. Dia memberi harapan baru bahwa dengan menghayati makna Jumat Agung dan mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus, kita mendapat jalan masuk ke kota kudus, Yerusalem yang baru, sorga yang mulia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal, Yesus Sang Mesias, menjadi manusia dan rela menanggung, memikul, dan mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menggantikan kami untuk menebus kami agar kami selamat, dan kami boleh melihat pintu masuk yang telah Kau sediakan menuju ke kota yang kudus. Meteraikanlah kiranya kebenaran firman Tuhan dalam penghayatan kami di Jumat Agung ini dan perayaan perjamuan kudus. Demi Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, penebus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini dalam perayaan Jumat Agung, kita pun di jemaat berkenan merayakan perjamuan kudus. Karena itu, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam firman Tuhan menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diberkaikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan bersama peringatan akan Kristus. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Undangan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hari ini kita tidak berkumpul secara ragami di gedung gereja, tetapi kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yaitu Yesus Kristus, janganlah kita mengarahkan hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Kepada semua anggota sidang jemaat di rumah masing-masing diundang untuk berdiri. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Kepada mutasi jemaat dipersilakan dulu. Pengucapan syukur agung. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lawang buruk, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan yang kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa syukur agung sesudah perjamuan kudus. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini dari rumah masing-masing. Tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita mempersembahkan persembahan dengan hati bersyukur, termasuk membawa dan mempersembahkan sampul syukur perjamuan kudus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Dengan mengucap syukur pada-Mu ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami naikkan pujian, sembah dan hormat atas segala penyertaan-Mu yang tak terhingga bagi kami umat ciptaan-Mu, khususnya sebagai warga Gereja Masehi Cilik Minahasa, termasuk kami jemaat yang ada di Kinamang Kaiwatu Kairani 2 Manado, wilayah Manado Timur 3. Kami bersyukur boleh menjalani 6 minggu masa-masa sengsara Yesus Kristus di tengah kondisi dan keadaan gereja, bangsa, bahkan dunia yang sedang bergumul dengan pandemi virus COVID-19. Kami bersyukur kami boleh jalani pelayanan ini dalam ketaatan yang sungguh kepada-Mu, terkhususnya bagi semua siri-siri jemaat yang di perayaan Jumat Agung Yesus Kristus tahun 2020 diperkenankan oleh-Mu mengambil bagian dalam pelaksanaan perjamuan asa yang kudus di rumah kami masing-masing. Ketika wabah COVID-19 yang telah mewabah di lebih dari 200 negara termasuk Indonesia, kondisi yang sangat berbeda harus kami jalani. Sejak masa-masa sengsara Yesus Kristus termasuk di perayaan Jumat Agung saat ini, kami harus laksanakan semuanya itu di rumah masing-masing. Ada rasa sedih, ada rasa tak percaya ketika ini harus kami hadapi di tahun 2020, mengingat ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia ketika situasi dan kondisi kami masih leluasa untuk beribadah. Ada terlalu banyak anak Tuhan yang lebih sibuk dengan urusan-urusan duniawi, menganggap bahwa masih banyak waktu dan kesempatan untuk beribadah, sehingga ketika saat beribadah kami ada di tempat-tempat di mana persekutuan itu tidak tercipta. Kami merasa semua aman, nyaman, dan baik-baik saja, sehingga kami masih terus menunda waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan. Saat ini, ketika perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus harus kami laksanakan di rumah masing-masing, betapa
mendalam itu kami alami dan kami rasakan. Kami tersyukur di kaki salibmu, malu dengan segala keberdosaan, malu dengan segala tindakan kami, dengan segala keangkuhan bahkan kebohongan kami. Di perayaan Jumat Agung Yesus Kristus itu, kami pun memohon pengampunan, tapi juga perlindungan untuk kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasih, untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, agar kami dihindarkan dari virus ini. Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami dari berbagai wabah, dari berbagai penyakit, bahkan virus COVID-19. Kuasa darah-Mu yang mengalir di Bukit Jongjut membasuh kami, membasuh Indonesia, membasuh Sulawesi Utara, khususnya wilayah Gadung dan sekitarnya, bahkan tidak terkecuali bagi bangsa-bangsa ini. Berdoa kami untuk mereka yang telah dinyatakan positif mengidap penyakit ini. Kuatkan dan jawab mereka. Demikian dengan mereka yang sudah masuk dalam kategori ODP dan PDP. Dikuatkan oleh-Mu, tapi juga dalam kehendak-Mu dipulihkan kehidupan kami. Sistem imun kami semakin hari semakin baik, dan izinkanlah kami menikmati kesehatan yang sempurna di dalam Engkau. Berdoa kami untuk semua tenaga kesehatan, para dokter dan para perawat yang telah berjuang, baik itu di puskesmas, di rumah-rumah sakit, di klinik, bahkan di mana-mana tempat, termasuk semua relawan, untuk memberi pertolongan bagi setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang membutuhkan. Berkati mereka Bapa, kadang mungkin perlengkapan keamanan yang mereka pakai tidak sesuai dengan standar karena kurangnya APD yang ada. Tetapi perlindungan Tuhan bersama dengan mereka, melindungi mereka, termasuk keluarga mereka yang setia untuk mendorong, bahkan berdoa bagi mereka. Berdoa kami untuk pemerintah, bangsa dan negara diberi hikmat dan kesanggupan untuk menghadapi persoalan virus yang mengglobal ini. Berdoa untuk ketersediaan APD, bahan pangan, dan semua kebutuhan pokok yang diperlukan. Engkau Allah Maha Kaya, kiranya menyediakan itu bagi kami semua. Berdoa kami untuk para ahli yang dipercayakan untuk membuat vaksin terhadap penyakit ini, diberikan akal budi dan pengetahuan. Jangan biarkan mereka bersandar pada kepintaran mereka sendiri. Kami terlalu percaya bahwa alam ciptaan-Mu menyediakan segala sesuatu yang baik untuk kebutuhan manusia, termasuk obat-obatan. Berdoa kami untuk semua orang yang saat ini harus bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Semua yang harus terdampak dengan kondisi dan keadaan ini, berikannya semua ketenangan, kesabaran, sehingga di masa-masa ini kami pakai untuk berdoa, membaca firman, bahkan semakin mendekatkan hubungan antar keluarga, semakin produktif kendati harus melaksanakan segala sesuatu dari rumah, termasuk pada semua pihak, untuk bisa menahan diri dengan tidak menyebarkan informasi-informasi terkait virus ini yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan keresahan, bahkan ketakutan di masyarakat. Berdoa kami untuk gereja Tuhan di mana saja berada,
diberkatilah persembahan syukur, bahkan sampul-sampul perjamuan kudus yang telah dinyatakan oleh jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kuduskanlah semua itu Bapa, menjadi berkat dalam pelayanan. Kami bersyukur ketika jemaat pimpinan boleh mengambil bagian untuk melayani, melaksanakan diakonia bagi semua jemaat yang membutuhkan di perayaan minggu pemaknaan minggu sengsara, bahkan di masa-masa kami menghadapi musibah COVID-19. Biar segala bantuan yang telah diberi dan yang akan diberikan bermanfaat bagi jemaat. Engkau memberkati semua pendeta, pelayan khusus yang ada di jemaat Kinamang, Syamas Penatua, ketua-ketua komisi Bipra, semua UPK yang ada di kolom 1 sampai kolom 7. Berkati tim multimedia, para teknisi, prokantor, keyboardis, pegawai gereja dan pastor yang boleh melayani pekerjaan Tuhan. Semakin semangat kami di tengah kondisi yang sulit sekalipun, kami percaya kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Untuk semua doa dan bintang ini Bapa, kami sampaikan hanya kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau mendengar lebih dari apa yang kami ucapkan, dan Engkau akan menjawab dalam kehendak-Mu yang mulia. Demi nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, tetapi juga Tuhan dunia, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang